Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B2, Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis, Kampus Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Saya, Yendra Alderevania, dan rekan saya Farah Amalia Septiani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alat. Baik, yang pertama yaitu pengenalan dari alat TENS ini sendiri atau elektrostimulator ini. TENS ini adalah singkatan dari Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. TENS itu berarti stimulasi secara listrik melalui kulit. Alat ini digunakan untuk membantu mengurangi nyeri dengan memberikan rangsangan listrik ringan melalui elektroda yang ditempelkan pada kulit. TENS termasuk alat elektrostimulator, yaitu alat terapi yang menggunakan arus listrik berfrekuensi rendah. Alat ini bersifat portable sehingga mudah digunakan. Dan alat ini memiliki 3 mode terapi, yaitu yang pertama ada mode intermittent, mode terapi yang memberikan pulsa listrik secara terputus-putus atau memiliki jeda tertentu. Pada mode ini rangsangan itu tidak diberikan secara terus-menerus, tapi muncul dalam pola on dan off. Selanjutnya ada mode continuous, yaitu mode terapi yang memberikan pulsa listrik secara terus-menerus tanpa jeda selama waktu terapinya berlangsung. Mode ini digunakan untuk memberikan stimulasi yang stabil pada syaraf dan otot. Yang terakhir yaitu ada mode modulation, yaitu mode terapi yang memberikan pulsa listrik dengan pola yang berubah-ubah atau termodulasi. Perubahan pada pola ini bertujuan agar rangsangan tidak terasa monoton dan tubuh tidak cepat beradaptasi terhadap stimulasi listrik. Baik, selanjutnya yaitu prinsip kerja alat, di mana alat ini memiliki sumber tegangan yang berasal dari baterai lithium polimer 3,7 volt, atau kita juga bisa menggunakan kabel data, kabel power dengan ujung Type-C untuk menambah power yang ada di baterai lithium tersebut. Selanjutnya, tegangan dari baterai atau dari listrik dapat dinaikkan menggunakan boost converter. Kemudian di dalamnya terdapat Arduino Atmega 328 pixel untuk memproses pengaturan mode, frekuensi, waktu, dan output terapi. Output berupa alat pulsa listrik monoplastic pulse, di mana pulsa tersebut disalurkan melalui elektroda. Rangsangan listrik tersebut bekerja menstimulasi saraf dan otot untuk membantu mengurangi nyeri. Selanjutnya ada 3 mode. Yang pertama tadi mode continuous, memberikan pulsa secara terus-menerus. Kemudian ada mode intermittent, memberikan pulsa secara terputus-putus. Dan terakhir ada mode modulation, memberikan pulsa dengan pola yang berubah atau termodulasi. Selanjutnya yaitu spesifikasi dari alat. Nama alat ini sendiri yaitu elektrostimulator portable dengan 3 mode, dan sumber dayanya sendiri ada dari baterai lithium polimer 3,7 volt, dan mikrokontrolernya menggunakan Arduino Atmega 328 pixel. Displaynya juga menggunakan LCD Nokia 5110, dan mode terapinya terdapat 3, yaitu yang tadi continuous, intermittent, dan modulation. Lalu bentuk gelombangnya sendiri yaitu monophasic pulse, dan frekuensinya sekitar 10 sampai dengan 100 Hz. Loncatnya 10-10 per frekuensi, dan timernya ada dari 1 hingga maksimalnya yaitu 30 menit. Dan output terapinya melalui elektroda. Pengatur intensitasnya ada di potentiometer atau boost converter tadi, dan indikator selesai terapinya terdapat buzzer yang akan bunyi nanti kalau udah selesai. Baik, selanjutnya itu adalah komponen serta fungsinya. Pertama dari main unit dulu. Di sini main unit di dalamnya menggunakan baterai lithium polimer sebagai sumber daya alat. Namun kita juga bisa menggunakan kabel power tambahan untuk memasukkan daya dari tegangan jalan-jalan listrik ke alatnya. Selanjutnya, di sini menggunakan TP4056 sebagai modul untuk pengisi dayanya. Selanjutnya, di sini ada boost converter MT3608 untuk menaikkan atau mengurangi tegangan. Di dalamnya terdapat Arduino Atmega 328P sebagai pusat pengendali alat. Selanjutnya,
Di sini terdapat LCD Nokia 5110 untuk menampilkan mode, frekuensi, waktu, dan intensitas pada alat. Selanjutnya, di sini terdapat tombol setting untuk mengatur mode dan parameter terapi. Terdapat potensiometer untuk mengatur intensitas output. Kemudian, terdapat MOSFET IRF540N untuk mengatur tekanan pulsa listrik. Terdapat INA 226 untuk membaca tegangan dan arus output. Terdapat pula soket jack 3,5 mm sebagai alur output menuju elektroda konektor. Kemudian kita lanjut ke elektrodanya. Di sini terdapat elektroda untuk menyalurkan rangsangan ke tubuh. Terdapat pula konektor untuk menghubungkan elektroda ke alat, dan terdapat pula pad. Pad ini untuk menghubungkan elektroda ke pasien. Dan di dalam alat terdapat pula buzzer sebagai penanda saat terapi sudah selesai. Selanjutnya yaitu untuk pengoperasian dari alat elektrostimulator ini, yaitu yang pertama, pastikan kabel elektroda terpasang pada port alat. Seperti ini sudah ditandai untuk elektrodanya, kita pasang di sini. Lalu karena ini baterainya sudah soak atau sudah tidak bisa menyimpan daya lagi, jadi kita mencolok si kabel dayanya ini ke sumber daya atau sumber PLN. Yang pertama yaitu kita menyalakan alat dengan tombol on off, lalu akan ada inisialisasi stimulator. Lalu setelah itu untuk memilih modenya sendiri, kita bisa tekan tombol enter, lalu tekan tombol up untuk memindahkan dari modenya ini. Ini agak sensitif, jadi harus pelan-pelan. Karena sensitif, jadi pada intinya itu di dalam alat ini ada 3 mode, yaitu continuous secara terus-menerus, intermittent secara terpotong-potong, dan mode yang terakhir ada modulation, yaitu mode modulasi. Baik, selanjutnya ada troubleshooting pada alat. Pertama, alat tidak menyala. Penyebabnya bisa karena baterainya habis, switch rusak, atau rangkaian power supply bermasalah. Solusinya, kita bisa charge baterainya dan periksa tombol switch dan off, serta cek output dari booster konverternya. Selanjutnya, LCD tidak menyala. Penyebabnya biasanya tegangannya tidak masuk, kabel atau pin LCD longgar, atau LCD rusak. Solusinya, kita harus mengecek supply 5 volt, kemudian periksa koneksi LCD atau ganti LCD jika sudah rusak. Kemudian, tombol tidak merespon. Penyebabnya tombol rusak, jalur terputus, atau program tidak dapat membaca input. Solusinya, kita harus periksa tombol, jalur rangkaian, serta program dari microcontroller sendiri. Selanjutnya, tidak ada output ke elektrodanya. Penyebabnya, kabel elektroda putus, potensio terlalu rendah, atau MOSFET bermasalah. Solusinya, kita harus periksa kabel elektroda, menaikkan intensitas perlahan menggunakan potensiometer atau boost converter. Kemudian, atau kita bisa mengecek dari rangkaian drivernya. Selanjutnya, intensitas terlalu besar. Penyebabnya, setting intensitasnya terlalu tinggi atau kontak dengan elektroda tidak baik. Solusinya, kita dapat mengurangi intensitas menggunakan boost converter atau potensionya, atau hentikan terapi dan periksa posisi elektrodanya sudah benar atau tidak. Selanjutnya, program tidak sesuai. Penyebabnya, program error, output Arduino tidak stabil, atau supply turun. Solusinya yaitu adalah mengecek program, ukur dengan osiloskop, dan pastikan baterai cukup. Kemudian, timer tidak akurat. Penyebabnya adalah kesalahan pada program timer atau clock microcontrollernya. Solusinya adalah uji ulang dengan stopwatch dan perbaiki program. Kemudian, buzzer tidak bunyi.
Biasanya buzzer rusak atau pin output bermasalah. Solusinya adalah cek tegangan buzzer, jalur, dan pin Arduino-nya. Jika baterainya cepat habis, penyebabnya biasanya baterai drop, boost converter tidak efisien, atau ada shortingan. Solusinya adalah cek kondisi baterai, rangkaian power supply, dan arus bebannya. Yang terakhir adalah elektroda tidak menempel. Penyebabnya adalah pad kotor. Pad ini yang ada ini, di dalamnya berwarna hitam. Pad kotor atau sudah haus, dan solusinya adalah bersihkan pad, atau kita dapat mengganti elektrodanya dengan melepaskan elektroda dengan padnya seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu ada maintenance dari alat elektrostimulator ini sendiri. Yang pertama yaitu kita bersihkan elektroda agar tidak ada sisa keringat, debu, ataupun gel yang menempel pada elektroda pad. Lalu periksa kabel elektroda secara berkala. Diperiksa apakah dia ada longgar, ada putus. Seperti yang tadi ini ya. Ini dia di sini udah longgar, udah nggak nyatu lagi ke alatnya. Lalu pastikan konektor elektroda itu tidak berkarat dan tetap terpasang kuat. Lalu charger baterai secara teratur menggunakan charger yang sesuai, dan hindari penggunaan alat saat baterai terlalu lemah. Lalu kemudian kita bisa menyimpan alat di tempat yang kering dan aman agar alatnya ini awet, dan hindari alat dari terkena air ataupun benturan yang keras. Periksa tombol, LCD, buzzer maupun potensiometer secara berkala. Lakukan pengujian output frekuensi menggunakan osiloskop jika diperlukan. Lakukan pengecekan arus dan tegangan output menggunakan multimeter dan beban resistor sebagai simulasi tahanan tubuh, dan ganti elektroda pad jika daya rekatnya sudah menurun atau permukaannya rusak. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Kesimpulannya, TENS ini adalah alat terapi listrik frekuensi rendah yang digunakan untuk membantu stimulasi syaraf dan otot. Alat ini memiliki 3 mode terapi, yaitu continuous, intermittent, dan modulation. Alat dapat diatur frekuensi, waktu, dan intensitasnya sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan alat harus sesuai dengan prosedur agar aman dan efektif, serta perawatan rutin diperlukan agar alat tetap berfungsi dengan baik sesuai dengan standar pengoperasian alatnya. Baik, sekian video penjelasan alat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.